Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Arif Fahrudin dari kelas PLSA angkatan 2018. Nah, saat ini saya sedang berada di Kampung Sutodirjan, tepatnya di RW 21, di mana di RW 21 ini ada salah satu pengusaha ekonomi kreatif atau UMKM. Nah, usahanya adalah bergerak di bidang snack ya. Nggih. Terima kasih. Perkenalan dulu Mbak, namanya siapa? Vita Haryani. Namanya Vita Haryani. Oke, kita wawancara sebentar nggih. Ya. Yang pertama, nama lengkap sudah Mbak Vita Haryani. Kemudian mengapa Anda memulai bisnis ini? Pertama kalinya atau asal mulanya mulai bisnis ini karena dulu memang pernah bekerja di suatu supermarket gitu ya. Oh, supermarket ya. Tapi terus kemudian menikah dan mempunyai anak. Nah, di sela-sela itu mengasuh anak itu kok terasa maksudnya itu nggak ada kerjaan, itu mau buat apa gitu. Terus akhirnya muncullah ide, oh mau jualan aja gitu. Oh, jualan. Akhirnya ya, siap. alhamdulillah bisa berjalan. Bisa berjalan sampai sekarang ya. Menikah tahun berapa Mbak Vita? Tahun 2009. Oh, 2009. Iya. Siap. Pertanyaan selanjutnya, apa saja jenis usaha yang sudah dijalankan ini? Produksi makanan. Produksi makanan. Terutama jajanan pasar. Misal kayak arem-arem, nogosari, sarangse dan sebagainya. Oh, berarti seperti tadi apa Mbak? Arem-arem, nogosari, Ya, saranggesing dan masih banyak lainnya ya. Oke, nanti kita bisa ulas di video selanjutnya. Kemudian, nah ini, siapa saja yang membeli jajanan pasar? Membeli produk saya. Ya. Itu kan produk saya diambil oleh pedagang-pedagang di pasar-pasar. Ya. Nah, itu konsumennya itu dari kalangan, insya Allah dari kalangan kecil sampai menengah sampai ke atas. Oh bisa. gitu, berarti sasarannya masyarakat umum, Oke, ya. luas ya, tidak memandang kecil, besar, pokoknya semua menjadi sasaran produknya. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa kelebihan dari ide bisnis ini? Letak kreatifnya itu kira-kira di mana? Maksudnya? Maksudnya, mungkin kalau dari saya tadi mendengarkan penjelasannya Mbak Vita itu, letak kreatifnya itu mesti di setiap produk itu ada, misalnya varian rasa atau bentuknya atau, nah itu ada nggak? Itu kan makanan yang saya buat itu kan dari dulu udah ada gitu ya. Oh, Maksudnya gitu. dari sebelum saya lain mungkin udah ada. Ya. Jadi kan terus itu sampai sekarang insya Allah masih bisa dipakai Oh, gitu. gitu. Sampai seterusnya Ya. mungkin bisa gitu. Oke, siap. Lanjut ya Mbak Vita. Nah, usaha ekonomi ini, ekonomi kreatif atau UMKM ini dijalankan sendirian dengan suami atau sudah memiliki karyawan? Dengan suami. Dengan suami. Wah. Kalau rata-rata produksinya berapa itu tiap harinya? Tiap hari sekitar 700 buah. Wow, banyak juga ya, 700. Itu 700 itu sudah termasuk jenis-jenis, ada saranggesing, ada Iya, gitu ya. Pertama yang paling banyak biasanya arem-arem. Itu selain Arem-arem. misalnya itu tiap harinya. Nanti kalau misalnya ada pesanan ya ada lagi gitu sendiri. Oh gitu. Berarti Itu yang untuk dagang tiap harinya gitu. per harinya itu rata-rata 700 bungkus ya, Iya. katakanlah 700 bungkus itu diambil para pedagang. Iya. Belum nanti kalau dari apa yang luar itu misal ada pesanan, ada pengajian Iya. atau apa. Oh gitu. Wah, mantap sekali. Kemudian kira-kira suatu saat ada nggak, maksudnya rencana untuk punya karyawan atau siapa, tenaga bantu gitu? Insya Allah ada. Insya Allah ada. Rencana ada Mas, tapi masih mikir apa?
ini loh yang cocok, maksudnya soalnya kan kerjaannya itu malam hari gitu ya. Oh, kerjaannya malam kan hari. jam 3:30 harus standby gitu kan, berarti Oh, kan gitu. kerjanya malam. Oh, iya. Nah itu sedangkan mau cari karyawan yang malam itu kan sulit tuh, atau Susah, yang mana. banyak kan tidur ya Iya. Mbak. Oh gitu kendalanya. Iya. Ya, siap. Nah, dalam menjalankan bisnis ini, apa saja hal-hal yang dapat mendukung bisnis Anda? Yang menjadi faktor pendukung itu ada tidak? Maksudnya faktor mendukungnya? Maksudnya mungkin dari segi modal atau dukungan dari orang lain. Yang menjadi pendukung, maksudnya apalagi semangat kita ya, kalau pedagang itu biasanya semangat ya kan, Oh, pasang gitu. surut gitu ya Oh, pedagang. iya. Kadang kalau ramai itu kita kan senang, kadang kan kalau terus ada menyusutnya, ada atau kadang sepi gitu ya. Oh. Nah tapi yang untuk penyemangat itu biasanya dari konsumen, Mbak makananmu enak loh, cocok loh Mbak, inilah itu kan menambah semangat kita. Oh, tahu itu gitu. menjadi faktor pendukung ya, rasa Iya. semangat. Apalagi kalau pesanannya banyak. Siap. Kemudian berapa banyak modal yang akan dibutuhkan Dalam bentuk nominal. dalam bentuk nominal? Misalnya ini, misal gini, dari awal dulu sebelum terjun di bisnis jajan pasar ini, itu awalnya tuh punya dana berapa, modal berapa untuk memulai usaha ini? Awalnya dulu. Awalnya itu dari sekitar 300 ribuan. 300.000. Itu kan terus kita buatnya baru kecil dulu ya, baru Ya. mulai skala 100, 200 Partai itu terus kecil. terus bisa insya Allah di apa itu pedagang ambilnya tadinya cuma 10, terus ada peminatnya lebih banyak, nanti satu pedagang itu hampir ada yang 100 sampai 120 buah tiap hari. Per pedagangnya ya itu ya. Nah, kemudian kalau modal perharinya sendiri itu untuk membuat katakanlah 700 bungkus diambil pedagang itu modalnya berapa? Nominalnya. Ya, nominalnya Nominalnya sekitar 600-700. 600.000 sampai 700.000. Oke, lanjut. Seberapa cepat waktu yang dibutuhkan untuk menyiapkan produknya agar siap jual? Kan tadi produksinya malam. Nah, itu seberapa cepat, berapa lama lah waktu produksinya itu? Kalau yang buat dagang biasa sekitar 700 buah itu sekitar 6-7 jaman, 6-7 jam. 6 sampai 7 jam. Wah, berarti satu hari kerja ya ibaratnya, Mbak. Oke, terima kasih. Nah, ini tadi kan udah tahu seluk-beluknya bisnis, kemudian pertanyaan selanjutnya itu apa saja kemungkinan yang dapat menghambat bisnis Anda? Terutama dari bahannya. Bahan pendukungnya kan terutama kan daun pisang. Oh, daun pisang. Kan makanan yang saya buat itu berbentuk terbungkus daun pisang semua gitu ya. Berarti Jadi semua? tradisional. Oh, gitu ya. Nah, itu kalau misalnya musim kemarau kan itu jarang tumbuh tuh daun Iya, pisangnya, betul. yaitu yang menjadi hambatannya itu mencari sampai ya Allah tobat. Oh, berarti itu ya yang menjadi kendala. Ada ini enggak, Mbak? Misal daunnya itu enggak ada musim kemarau, ada terobosan lain enggak kira-kira? Tetap enggak ada ya? Kayak arem-arem itu mesti pakai daun pisang ya? Belum pernah Dulu saya pernah juga. tak buat digoreng, jadi harap-harap digoreng. goreng. Lah aku pepet gak ada. Tapi terus iya. pada lu apa ini? Siap. Pakai daun jati ya nggak bisa ya, Mbak? Siap. Kemudian selanjutnya, nah, siapa saja yang menjadi pesaing bisnis Anda? Pesaing bisnis mungkin sesama pedagang. Sesama pedagang. Pedagang atau sesama pedagang. Tapi ini ya terutama kalau saya itu malah pedagangnya sendiri. Jadi enggak yang membuat, yang enggak produsennya, enggak, tapi yang pedagangnya. Oh, Jadi yang ambil itu. soalnya kan orang membeli itu kan tergantung pedagangnya yang Iya, bilang. iya, betul, Mbak, betul, ini betul. enak, ini enggak enak kan jadinya Oh, gitu. iya, iya. Biasanya itu yang menjadi gitu. penghalangnya itu. Siap. Kemudian, nah, bagaimana cara Mbak Vita mengiklankan bisnis? Ada nggak iklan-iklan bisnis gitu?
Misalnya dari Facebook atau dari apa? Biasanya cuma lewat WA. Dan Oh, lewat WA. Insya Allah atau WA grup itu. Insya Allah kan udah pada ngerti, udah pada kenal gitu Oh, ya. gitu. Terus jadinya itu tiap apa ya dari enggak dari mata ke mata tapi dari gitu. mulut ke mulut Oh, gitu iya. ya. Siap. Berarti ibaratnya ada temen ngasih tahu, oh ini saya sekarang produksi ini jajanan pasar. Nanti kalau ada pesanan silahkan pesen. Seneng lagi kalau misalnya di satu tempat pedagang gitu ya. Yeah. Kita kan jam 5 udah harus datang di situ. Delalai kadang kesiangan gitu ya. Yeah. Sampai jam 5:04. Itu pada yang nunggu kan banyak. Jadi kita datang kan Oh, jadi kan yang lain gitu ya. Siap. Berarti malah jam setengah 6 pagi itu udah kesiangan ya, Mbak? Gitu. Dari jam 4 udah. Siap. Nah, ini sepertinya menarik. Ini pertanyaan selanjutnya. Apa yang menjadi kunci keberhasilan dalam menjalankan bisnisnya Mbak Vita ini? Kunci keberhasilan ya selalu kita berdoa, berusaha, punya ikhtiar, terus kita punya motivasi sendiri ya. Kita harus bisa berbagi, terutama sama orang tua, saudara, dan lainnya. Jadi itu yang membuat motivasi saya. Jangan pernah lupa dengan yang lain gitu ya. Siap. Nah, pernahkah mengalami suatu kegagalan dalam menjalani bisnisnya? Kalau kegagalan itu maksudnya itu enggak. Kalau yang produksinya itu insya Allah enggak. Tapi dari penjualan mungkin pas suatu hari ada yang sampai itu loh, dari pengembalian itu barangnya itu sampai banyak sekali dari gitu. Sampai itu ya ampun. Nah, berarti itu barangnya sisa. Ini dari pembelinya itu kurang banyak gitu ya. Berarti kurang pembeli pas produksinya banyak. Oh ya. Oke, Mbak. Nah, kemudian bagaimana rencana ke depan untuk mengembangkan bisnisnya? Sudah ada rencana belum? Biar bisnisnya itu semakin luas, semakin dikenal masyarakat, itu sudah ada belum? Kemarin sebelum corona sebenarnya udah binyang-binyang. Kan dulunya suami juga kerja, terus lihat saya kerja, terus maksudnya loh kok saya sampai keteteran gitu ya. Terus dulu udah pernah ada karyawan juga, 2 karyawan, tapi kan terus ada masalah gitu kan, maksudnya kok dijak kerja sama nggak bisa gitu loh, kerjanya itu nggak bisa gitu. Terus saya putuskan satu-satu, terus saya kerja sendiri bisa, terus itu kan semakin banyak permintaan. Nah, suami akhirnya berhenti bekerja membantu saya. Nah, terus itu rencananya sih dalam satu hari itu rencana mau membuat sekitar 1.000 sampai 1.500 dengan melibatkan paling enggak 4 sampai 6 karyawan. Nah, itu yang masih kita insya Allah harus kita bisa gitu loh. Rencananya kan itu, terus nanti dipasarkannya kan ini kan masih terbatas, masih sekitar pasar sini, pasar Beringharjo paling jauh ya. Sama pasar Pujo itu kan diambil bakulnya ambil sendiri di sini. Gitu. Rencananya mau saya sendiri yang mau menjemput bola itu loh, kesana, tapi di sini ya rencananya ke depannya kayak gitu, jadi semakin menyebar luas gitu. Berarti dari produksi yang ngantar ke sana gitu maksudnya? Insya Allah kan gitu. Jadi saya juga menjemput bola mau ke pasar-pasar lainnya. Kemarin tuh sebelum corona udah nembusi ini, tapi ternyata kemarin ya ada wabah ini, terus kan nggak jadi kemarin. Gitu. Berarti pandemi ini juga merupakan salah satu penghambat ya? Iya. Oke, kemudian nah ini pada saat pandemi corona ini bagaimana caranya Mbak Vita agar usahanya itu tetap berjalan dengan baik? Tentunya kan dengan keterbatasan tempat atau akses, nah itu gimana caranya sih? Pas gencar-gencarnya kemarin memang semua bakul down ya kayaknya ya. Dari maksudnya semua pedagang itu hampir semua pedagang itu mengalami penurunan pesat. Hampir. Terus ya kita tetap membuat walaupun hanya setengahnya atau 1/4-nya. Tapi kita ya itu kemarin itu ya istilahnya terus
menggunakan tabungan yang ada gitu untuk menyambung hidup gitu. ya. Berarti Tapi tabungannya udah banyak. Nggak kita sendiri, tapi semua pedagang juga ngeluh kayak gitu. Oh gitu. Ya ini pertanyaan berikutnya masih terkait dengan situasi pandemi. Apakah selama pandemi omset usaha menurun? Iya. Nah, berapa persen dari omset normal? Jadi penurunannya itu berapa persen kira-kira? 50 sampai 70%. 50 sampai 70%. Wah, Itu ya selama ini ya. kemarin ya. 3 sampai 4 bulanan kemarin. Oh, tenanan. Ya. Oke, dan pertanyaan terakhir. Nih, kita berikan kalimat motivasi untuk generasi penerus bangsa. Misal untuk saya sendiri. Nah, itu ada nggak? Maksudnya kalimat yang bisa memotivasi. Sambil hadap kamera juga boleh. Apa ya, maunya semangat terus berjuang gitu atau jangan menyerah, maksudnya kalau seperti kita kuliah itu nggak harus kerja di tempat misalnya perusahaan terus atau tempat kerja lain. Kita bisa memulai bisnis sendiri dan insya Allah kalau itu bisa berjalan, kita bisa mengangkat orang lain. Wah, kita bisa berbagi dengan orang lain. Siap. Bagus. Sebentar. Ini belum selesai nih. Nah, terima kasih kepada Mbak Vita atas waktunya sudah meluangkan ini. Jadi begini teman-teman semua, UMKM ini atau usaha kreatif ini bergerak di bidang kuliner ya, Mbak. Berarti kuliner, jajanan pasar seperti arem-arem, nogosari, kemudian sarang gesing, ada mentung, mendut, wah banyak sekali. Nah, mungkin cukup itu wawancara saya kepada salah satu pelaku usaha di RW 21 Kampung Sutodirjan, Yogyakarta. Mungkin ada ya kalimat motivasi dari saya ini. Ya, sedikit saja. Ini ya Mbak, nanti kalau saya bilang ekonomi kreatif, nanti Mbak Vita jawabnya maju untuk Indonesia gitu ya. Oke, hadap kamera, nanti maju untuk Indonesianya ngepal gitu. Nanya. Gini aja. Ekonomi kreatif maju untuk Indonesia. Terima kasih, saya Irfan Arif Harudin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.